wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu fasilitator yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menyapa dan ingin menyampaikan sedikit strategi pembelajaran dari agenda kedua kepemimpinan pelayanan, di mana salah satu mata pelatihannya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas oleh saya Abraham Eliop Patipirohi. Saya biasa disapa AMPI, Widya Suara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Adapun strategi pembelajaran ketika saya dipercayakan untuk mengampu mata pelatihan tersebut adalah sebagai berikut. Saya akan membuka pertemuan dan memberi salam kepada peserta, memperkenalkan diri, kemudian meminta peserta untuk memperkenalkan diri, melakukan ice breaking dengan maksud agar menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Meminta komentar peserta mengapa Anda mengikuti pelatihan ini. Kemudian saya membagi peserta dalam beberapa kelompok kecil dengan mengajukan pertanyaan, apa hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan dengan uang 10 juta? Tuliskan paling tidak 5 hal sesuai skala prioritas yang Anda lakukan. Setelah itu saya menyimpulkan dan mengaitkan dengan mata pelatihan. Setelah itu saya menyampaikan secara singkat mata pelatihan ini, di mana mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mengaplikasikan kepemimpinan yang melayani dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan, berempati, terbuka, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui studi ceramah, diskusi, simulasi, nonton film pendek, dan unjuk kerja. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami konsepsi dan prinsip-prinsip kepemimpinan efektif serta mempraktikkan strategi kepemimpinan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam unit kerjanya. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan hasil belajar dan indikator hasil belajar. Setelah itu menyampaikan materi pokok dan sub materi pokok. Untuk tahap pembukaan ini, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, brainstorming, diskusi, media, laptop, LCD, kertas flipchart, whiteboard, dan waktu yang digunakan kurang lebih 30 menit. Setelah pembukaan, saya akan masuk pada tahap penyajian pada materi pokok dan sub materi pokok yang pertama, di mana materi pokok dan sub materi pokok yang pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana ada sub materi pokoknya yaitu memberi pemahaman dan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dari berbagai sumber informasi dan referensi. Kemudian memberi pemahaman terkait tugas fungsi pejabat pengawas dalam pelayanan publik. Setelah itu saya menanyakan kepada peserta tentang apa itu leadership. Kemudian melakukan role play leadership. Saya menunjukkan gambar dalam kotak kecil yang hanya terlihat bagian kiri dari salah satu tokoh terkenal. Setelah itu saya menjelaskan tentang leadership dengan merujuk pada pendapat para ahli atau referensi dengan mengaitkan
tokoh-tokoh yang disebutkan dalam permainan leadership tersebut. Setelah itu saya menjelaskan tentang pentingnya memahami peran dan fungsi pejabat pengawas. Saya memutar film pendek yang berjudul Survivor Run, kemudian meminta peserta berdiskusi untuk menarik makna di balik film pendek tersebut dan merangkum hasil diskusi. Mengapa film pendek ini sengaja diputar untuk peserta? Ini mau menunjukkan betapa gigih dan kokohnya, bahkan hebatnya seorang pemimpin yang mampu untuk berjuang bertahan dan ingin memajukan organisasi di mana dia pimpin. Nah, untuk tahap penyajian pertama ini, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, role play, film pendek, diskusi. Medianya adalah laptop, LCD, film pendek, dan waktu yang digunakan kurang lebih 2 jam pelajaran. Setelah penyajian pertama, saya masuk pada tahap penyajian materi pokok dan submateri pokok yang kedua, yaitu pendekatan kepemimpinan melayani dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana ada beberapa sub pokok materi, yaitu pertama menjelaskan pengertian kepemimpinan yang melayani atau servant leaders, kemudian menjelaskan karakteristik kepemimpinan yang melayani, yang kurang lebih ada 10 karakteristik yang harus dipahami oleh peserta. Setelah itu menjelaskan tentang apa itu dan bagaimana harus mendengarkan, kemudian membaca sebuah cerita Cahaya dari Timur, menanyakan beberapa pertanyaan berdasarkan cerita tersebut, kemudian menjelaskan empati, mengajak peserta untuk bermain bola empati. Kemudian saya menjelaskan apa itu healing, menjelaskan awareness dan melakukan latihan awareness, menjelaskan tentang persuasif, menjelaskan konseptualisasi, berpikir ke depan, jelaskan tentang steward, menumbuhkan pegawai, dan membangun komunitas. Itulah kurang lebih beberapa karakteristik dari seorang pemimpin. Kemudian saya menjelaskan ciri-ciri dari servant leadership dan menekankan keutamaan kepemimpinan yang melayani, di mana harus memiliki visi dan orientasi pada pelayanan. Setelah itu memberikan pemahaman dan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan Pancasila, seperti harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Untuk tahap penyajian yang kedua ini, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, cerita pendek, permainan, latihan. Medianya laptop, LCD, cerita pendek, dan waktu yang digunakan kurang lebih 3 jam pelajaran. Untuk tahap penyajian materi pokok dan submateri pokok yang ketiga atau bagian akhir, yaitu saya melakukan tugas mandiri kepada peserta dan dimulai dengan langkah-langkah dalam aktualisasi pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dimulai dari menulis visi misi organisasi, mengidentifikasi isu strategis, penyebab masalah, dan penerapan nilai-nilai Pancasila, dan membuat rencana perubahan. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel. Setelah itu ditindaklanjut tugas yang diberikan kepada peserta. Untuk tahap penyajian 3 atau bagian akhir ini, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, tugas mandiri, demonstrasi atau unjuk kerja. Medianya adalah laptop, LCD, waktu kurang lebih 3 jam pelajaran. Setelah itu saya masuk pada bagian penutup, yaitu menyimpulkan hasil belajar bersama, melakukan evaluasi pembelajaran, memberi penguatan,
menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, mengucapkan salam penutup. Untuk tahap penutup, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, media, laptop, LCD, waktu kurang lebih 15 menit. Demikian uraian tentang strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Agenda kedua pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini disampaikan. Saya menyadari sungguh masih ada kekurangan dan keterbatasannya. Untuk itu, usul, saran, komentar positif sangat dibutuhkan demi penyempurnaannya. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo, maju, kuat, berseri. Salam sehat, jaga jarak, jaga tangan. Sekian dan terima kasih.